Ada sebuah desa di Karawang yang namanya tidak akan pernah bisa dihapus dari catatan hitam sejarah. Rawa Gede. Bagi orang awam, ini mungkin hanya desa agraris biasa. Tapi jika tanah ini bisa bicara, ia akan menceritakan tentang bau amis darah yang bercampur dengan lumpur sawah pada suatu subuh di bulan Desember. Hari itu, 431 nyawa melayang dalam hitungan jam. Bukan karena perang terbuka, melainkan karena sebuah eksekusi dingin. Mengapa Belanda begitu bernafsu menghancurkan desa ini? Dan mengapa dunia butuh waktu lebih dari 60 tahun untuk mengakui bahwa ini adalah sebuah kejahatan perang? Hari ini, kita masuk ke dalam mesin waktu menuju pagi yang paling kelam dalam sejarah kemerdekaan kita. Tahun 1947 adalah masa yang membingungkan. Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaan, tapi Belanda menyebutnya sebagai Hindia Belanda yang sedang memberontak. Melalui aksi yang mereka sebut aksi polisionil, mereka ingin merebut kembali lumbung ekonomi. Karawang dengan hamparan padat padinya adalah target utama. Di sini, kita harus mengenal sosok Lukas Kustario. Bagi Belanda, dia adalah teroris, pencuri, dan pengacau. Namun bagi rakyat Karawang, dia adalah pelindung. Lukas dan kompinya sering menyergap patroli Belanda, lalu menghilang seperti hantu ke dalam desa-desa. Belanda frustrasi. Mereka butuh cara untuk memancing hantu ini keluar. Dan cara itu adalah dengan menekan titik terlemah Lukas, rakyat yang melindunginya. Senin dini hari, 9 Desember, hujan turun sangat lebat di Rawa Gede. Waktu menunjukkan pukul 4 subuh. Sebanyak 300 tentara Belanda di bawah pimpinan Mayor Alfons Wienen sudah mengepung desa dari segala penjuru. Tidak ada celah untuk lari. Mereka masuk ke rumah-rumah bambu, menarik paksa setiap laki-laki dari tempat tidur mereka. Anak remaja yang baru tumbuh kumis, ayah yang sedang memeluk anaknya, hingga kakek yang sudah rentah. Semuanya dikumpulkan di lapangan terbuka di tengah guyuran hujan. Bayangkan tekanannya. Tentara Belanda berdiri di depan mereka, mengarahkan senapan mesin dan bertanya, "Di mana Lukas Kustario?" Tidak ada yang bicara. Kesetiaan warga Rawa Gede pada kemerdekaan dibayar dengan nyawa. Mayor Wienen memberikan perintah singkat, eksekusi. Satu persatu, kelompok demi kelompok, mereka ditembak dari jarak dekat. Mereka jatuh ke parit, ke sawah, ke sungai, hingga air sungai yang tadinya coklat berubah menjadi merah pekat. Di tengah pembantaian itu, ada keajaiban yang mengerikan. Beberapa orang selamat karena tertimbun tumpukan mayat saudara mereka sendiri. Mereka berpura-pura mati, menahan napas di bawah genangan darah selama berjam-jam, sampai tentara Belanda pergi. Siangnya, saat tentara pergi, Rawa Gede menjadi desa tanpa laki-laki. Karena tidak ada lelaki yang tersisa, para janda dan anak perempuan harus menyeret tubuh suami dan ayah mereka ke lubang-lubang galian sendiri. Menguburkan mereka dalam lumpur tanpa kain kafan yang layak. Sejak hari itu, Rawa Gede dikenal sebagai Desa Janda. Sebuah desa yang trauma, namun tetap teguh menyimpan rahasia. Selama puluhan tahun, Belanda menganggap kasus ini kadaluarsa. Mereka menyebutnya sebagai tindakan disiplin yang wajar dalam situasi perang. Tapi, luka Rawa Gede menolak untuk sembuh. Pada tahun 2008, keajaiban hukum terjadi. Para ibu-ibu ini yang sudah berusia 80 hingga 90 tahun terbang ke Den Haag. Mereka tidak membawa senjata, hanya membawa ingatan. Gugatan ini mengguncang publik Belanda. Untuk pertama kalinya, pengadilan sipil di Belanda menyatakan bahwa pemerintah mereka harus bertanggung jawab. 14 September 2011 adalah hari kemenangan moral terbesar bagi rakyat Indonesia. Belanda kalah di pengadilan mereka sendiri. Rawa Gede bukan sekedar statistik kematian. Ia adalah bukti bahwa kemerdekaan Indonesia tidak diberikan secara cuma-cuma.
Ia dibeli dengan harga yang sangat mahal oleh orang-orang biasa yang bahkan namanya mungkin tidak ada di buku pelajaran sekolahmu. Jangan biarkan hujan di rawa gede melunturkan ingatan kita. Sejarah bukan untuk membenci masa lalu, tapi untuk memastikan hal serupa tidak pernah terjadi lagi di masa depan. Jika kalian punya kesempatan, berkunjunglah ke rawa gede. Rasakan sunyinya dan sampaikan terima kasih pada mereka yang telah bertahan. Bagaimana pendapat kalian tentang perjuangan para janda rawa gede ini? Apakah keadilan ini sudah cukup? Mari berdiskusi di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini agar sejarah ini tidak hilang di telan zaman.